Hai. Bukan tanpa sebab kami membuat video ini. Ini adalah tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah ISBD. Ia adalah Bu Muya, sapaan akrabnya. Kami memutuskan datang ke tempat ini. Tempat ini adalah Kuil Sri Raja Rajeswari Amankovil yang terletak di Jalan Ibadah, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Untuk mencapai kuil ini tidak begitu susah, hanya berjarak 35 km dari kota Medan dan sekitar 15 menit dari pusat kota Binjai menuju ke arah Bukit Lawang. Kuil ini merupakan salah satu kuil Hindu yang ada di Sumatera Utara. Banyak yang datang ke sini untuk beribadah, apalagi dalam acara besar keagamaan. Mereka berasal dari luar kota, bahkan luar provinsi. Selamat sore, kami sedang berada di Kuil Sri Raja Rajeswari, yaitu kuil tempat sembayangnya orang Hindu. Kita akan melihat berbagai ikon-ikon yang ada di kuil ini. Dan kita akan dijelaskan dan ditemani oleh Bapak Mariadi, urus serta pendeta yang ada di sini. Usia dari kuil Sri Raja Rajeswari ini sudah berdiri berabad-abad lalu, tepatnya pada tahun 1820. Kuil ini sudah didirikan sebagai rumah ibadah keluarga masyarakat India yang dibawa Inggris alias dijual kepada Belanda dan dipekerjakan di sini. Ada lebih 40 kepala keluarga, maka dibangunlah kuil ini. Sudah 5 keturunan menjadi milik pribadi dan terus dikembangkan oleh keturunan hingga saat ini. Turunan kelima, Sanggar Linggam dan keluarga pun mendirikan patung Morogun sebagai milik pribadi. Kuil terbuka untuk umum. Pada bagian depan kuil dihiasi menara bertingkat dengan sejumlah patung menghiasi atap-atap kuil. Warna-warna dari patung yang beragam dan mencolok membuat kuil ini semakin unik dan memiliki daya tarik. Jadi kita akan masuk ke dalam, ya kan, untuk pengen tahu apa isinya di dalam. Tapi kita nggak boleh pakai sepatu, harus pakai sepatu dulu. Sepatu tinting. Kaos kaki nggak apa-apa ya. Patung Dewa Siwa. Nah, sana patung Dewa Wisnu. Sana patung Dewa Wisnu. Di fokusnya di agama Hindu itu utamanya Siwa Wisnu Brahma. Dari zaman dulu itu ya. Dari belakangan ini ada bukan belakangan, dari dulu pun ada banyak. Karena ini ya, kalau di agama Hindu ini dewa itu cuma cakap, banyak juga yang beragama Hindu nggak paham apa artinya. Dewa berasal dari kata dip. Dip itu mur, yang artinya cahaya. Tuhan menciptakan cahayanya untuk memberi pengetahuan tentang kehidupan yang bersifat simbolis. Banyak penyembah Dewa Wisnu dan Dewa Siwa bisa berantem karena salah kaprah. Contohnya adalah di dalam film Mahadewa, patung Kartikaya atau Dewa Murgan simbolisnya ia adalah panglima perang yang dilindungi para dewa. Tetapi para penyembah Dewa Kartikaya atau Dewa Murgan ini menyebut supaya berani, supaya kuat, dan macam-macam. Sebenarnya adalah yang hidup ini antara kita sama Tuhan. Jadi yang perang itu batin dan iman kita. Seperti Dewa Ganesha yang disimboliskan dengan kepala gajah. Di sini mempunyai maksud, kita itu harus besar pikiran. Manusia itu akal pikiran yang digunakan. Arti siwa itu dilambangkan 5 unsur alam, Tuhan dalam bentuk wujud. Jadi kita manusia ini badan kasar, itulah dibilang dewa siwa itu dewa pelebur. Bukan dia mematikan kita, kapanpun ini akan musnah karena asal usul dari 5 alam semesta. Di dalam ruangan yang cukup besar inilah umat-umat Hindu melakukan sembahyang. Pada saat melakukan sembahyang harus menggunakan pakaian yang pantas. Nah, pintu itu tidak setiap hari dibuka, ada waktu-waktunya. Tetapi kami beruntung bisa melihatnya walaupun sebentar. Sebenarnya nggak apa-apa ini untuk ilmu pengetahuan nggak masalah. Ini dengan pelajaran seperti ini kan.
Dewa Kanisa ada ini tikus. Ini apa? Ini merah ya. Kalau ini tadi raja-raja seperti tadi, ini namanya ini singa. Ya, selamat sore. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang patung yang ada di belakang saya. Patung ini diberi nama Dewa Murgan atau lebih dikenal dengan Dewa Kartikaya. Begitu umat Hindu menamainya. Patung ini dibuat pada tahun 2012 dan menghabiskan waktu sekitar kurang lebih 11 bulan untuk membangun patung ini, patung dewa ini. Lalu ukuran patung ini sendiri berukuran tinggi 17 meter dan lebar kurang lebih sekitar 4-5 meter. Dan pengerjaan arsitek ini langsung didatangkan dari India dan sekaligus tukang-tukangnya. Dan banyak sekali ritual yang harus dijalankan sebelum pembangunan ini, seperti berpuasa sebelum melakukan pembangunan ini untuk menjaga kesucian dari patung ini tersebut. Dan patung ini memakan biaya sekitar 1,5 miliar. Cukup fantastis sebenarnya untuk pembuatan patung sebesar ini. Banyak kita lihat detail dari patung tersebut sangat terperinci atau ukurannya sangat sangat diutamakan lah, karena kerapian dan kesucian dari dewa tersebut harus terjaga. Sedikit menjelaskan salah satu ikon yang ada di kuil ini, yaitu sumur. Sumur ini berfungsi atau digunakan sebagai untuk mensucikan sebelum umat Hindu mengadakan ritual atau sembahyang di kuil ini. Bisa juga digunakan untuk membersihkan patung-patung atau arca-arca yang ada di kuil ini. Demikianlah penjelasan kami tentang kuil ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan dan penyampaian kami tentang kuil ini, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. You gotta help me, I'm losing my mind. Keep getting the feeling you wanna leave this all behind. Thanks for watching. Bye.